Jadi setiap langkah atau setiap gerak-gerik di dalam pertikahan itu semuanya menjadi nilai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mela Podcast. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik teman-teman semuanya, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini kita kedatangan tamu spesial, ada Bapak Ustadz Uci Sanusi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak udah datang di podcastnya Mela Podcast. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk mau datang ke acara ini. Teman-teman semua, Pak Ustadz Uci ini adalah salah satu Ustadz milenial yang ada di kalangan daerah Cigugur yang sudah menyempatkan waktu nih untuk datang di Mela Podcast. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang seringkali menjadi salah satu masalah di kalangan anak muda nih Pak, yaitu temanya nikah atau karir. Nah, banyak di kalangan muda ini Pak, mereka bingung mengenai nikah atau karir dulu. Nah, jadi banyak orang yang mengira kita harus mapan nih Pak, baru nikah gitu. Nah, saya ingin tahu bagaimana pendapat Bapak mengenai nikah atau karir. Nah, untuk itu, untuk lebih jauh kita akan bahas dari Pak Ustadz mengenai atau persoalan nikah atau karir. Silakan Bapak, boleh dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini saya bisa datang ya di tempat yang begitu istimewa ini, yakni di Mela Podcast ya. Iya. Di Cigugur. Justru saya sangat mendukung terhadap program ini karena salah satu dakwah milenial, dakwah yang harus kita kaji pada saat ini, yakni lewat digital, lewat media. Iya, betul. Apalagi anak muda zaman sekarang kan rata-rata gitu kan, rata-rata semuanya pegang handphone, semuanya main digital, semuanya main media. Jarang sekali pada saat sekarang ini anak-anak muda itu berkumpul di masjid, buka Al-Quran atau ikut kajian. Makanya bagus sekali di sini di Cigugur ada kajian seperti ini. Mudah-mudahan saya istiqomah ya, istiqomah mengikuti kajian di sini, bersilaturahmi bersama muda-mudi anak-anak milenial khususnya yang ada di daerah Cigugur. Berhubung tadi temanya apa? Nikah atau karir. Nikah atau Iya. karir. Dua objek ini menjadi hal yang sangat penting gitu kan. Bahkan dua objek ini menjadi masalah, bisa jadi menjadi masalah terhadap kehidupan seseorang. Khususnya remaja yang sedang bingung apakah harus nikah dulu atau karir dulu. Nah, Gitu kan. itu persoalannya Pak. Karena saya juga mengalami ya dulu ya, ketika usia 25 tahun, kuliah sudah beres, dari pesantren sudah out, sudah keluar, apa yang akan saya lakukan? Langkah selanjutnya nikah atau karir dulu. Nah itu di dalam hati, wah benar-benar bingung ya, benar-benar bingung harus melangkah kemana. Kalau dilihat
dari subjektif agama Islam, nikah itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dilihat dari definisi, pertikahan itu adalah menyatukan dua jenis insan, hamba Allah, dalam satu bingkai ikatan cinta menuju sunnahnya Nabi Muhammad SAW, terlebih menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang jadi pertanyaan kita, mana yang harus didulukan? Apakah nikah dulu atau karir dulu gitu kan? Iya. Dua-duanya sangat penting. Apalagi ketika kita sudah mapan di bidang fisik, di bidang mental. Baik Pak, di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ya. Pertanyaan yang pertama itu adalah apa yang menjadi sebab seseorang harus menikah? Kalau dilihat dari segi psikologis, kenapa manusia itu harus menikah? Tentunya yang menjadi dasar pertama yaitu tuntutan sunnah Nabi Muhammad SAW. Iya. Karena an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnah kami, kata Nabi. Barang siapa yang tidak menikah, dia bukan dari golongan umatku. Makanya mudah-mudahan bagi rekan-rekan semua yang ada di sini, kalaupun kita sudah maksimal baik dari fisik atau mental, barulah kita ke jenjang yang lebih serius, yaitu pertikahan. Kenapa kita itu harus menikah? Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan biologis. Karena menurut pakar kesehatan pun, mereka beranggapan ketika seseorang tidak menikah atau tidak memenuhi hasratnya, maka akan datang beberapa penyakit terhadap dirinya. Makanya di dalam Islam itu benar. Islam itu agama universal yang mampu membahas beribu-ribu masalah. Cukup hanya satu jawaban, yaitu di dalam Al-Qur'an. Kedua, tujuan menikah. Kenapa harus menikah? Membangun rumah tangga. Ya, ini sebagai jalan agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah terlama, ibadah ternikmat bahkan ya. Ibadah terlama dan ibadah ternikmat itu ada dalam pertikahan. Itu yang saya rasakan. Kedua, membangun rumah tangga. Ya, Pak. Ya. Betul. Ada pertanyaan yang kedua di sini, bagaimana sih hukum pernikahan menurut kacamata fikih? Ya. Mengenai menikah. Hukum pertikahan menurut kacamata fikih terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama hukumnya wajib, yaitu jika pihak laki-laki dan perempuan sudah memasuki usia wajib nikah. Kalau laki-laki minimal 25 ya. Iya, 25. Kalau tahun. perempuan 20 tahun. 19 tahun ya? kalau 20. undang-undang 20 tahun enggak apa-apa ya. Yang 20 penting jangan di bawah umur. Seperti 9 tahun, 13 tahun. Mungkin itu psikologisnya belum siap, mentalnya juga belum. Nah, yang pertama hukumnya wajib apabila dua insan tersebut sudah benar-benar siap fisik, mental. Yang kedua hukumnya sunnah. Menurut pendapat para ulama, sunnah ini dikatakan di mana kondisi seseorang memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah, namun belum bisa melaksanakannya. Keinginan untuk menikah sudah besar, tapi melihat keadaan belum cukup lah, belum siap. Nah, itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, hukumnya haram. Ketika pernikahan dilaksanakan saat seseorang tidak memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah, namun dipaksakan. Jadi seseorang tidak mau menikah tapi dipaksakan, itu bisa jadi hukumnya apa? Hukumnya haram. Nantinya dalam menjalani kehidupan rumah tangga dikhawatirkan istri dan anaknya akan ditelantarkan. Yang keempat, makruh apabila seseorang memiliki kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan zina
akan tetapi belum berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan dan memenuhi kewajiban sebagai suami. Dan yang terakhir, hukum pertikahan menurut kacamata fikih itu adalah mubah jika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan dan keinginan, akan tetapi jika tidak pun dia bisa menahan diri dari zina. Jika pernikahan dilakukan oleh orang tersebut juga tidak akan menelantarkan anak beserta istrinya. Nah itu hukum-hukum pertikahan di dalam Islam. Jadi ketika seseorang sudah mampu, maka dia wajib. Hukumnya melaksanakan akad pertikahan. Karena memang menikah itu adalah ibadah ya Pak. Ya, ibadah terlama. Jadi untuk yang udah siap menikah, udah siap untuk materi Segalanya. mungkin ya, dipercepat saja ya Pak. Ulah diengke-engke. Karena menikah adalah ibadah, semua siapa sih yang nggak mau dapat pahala gitu kan. Iya. Apalagi dari menikah itu pahalanya sangat banyak ya Pak. Iya. Apalagi katanya untuk perempuan juga menuju Jannahnya Allah. lebih dekat gitu. Jadi setiap langkah atau setiap gerak-gerik di dalam pernikahan itu semuanya menjadi nilai ibadah. Ketika kita membangunkan istri atau istri membangunkan suami, atau kita mendidik anak atau istri memasak untuk suami, itu semuanya bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Ayo menikah itu tim-tim di belakang. Tapi Pak, banyak orang-orang yang sudah mapan, yang sudah cukup lah, tapi menunda-nunda nih pernikahannya. Itu bagaimana Pak hukumnya? Itu bisa jadi haram ya. Haram. Bisa jadi haram. Karena dia telah menelantarkan kewajiban mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah benar-benar mampu, cepat menikah. Kiat-kiat yang harus dipersiapkan nih Pak sebelum menikah. Kan Bapak Uci sudah menikah, jadi pengalamannya sudah banyak gitu ya. Nah, apa yang harus dipersiapkan nih yang belum menikah, untuk yang belum menikah nih, sebelum menikah apa yang harus dipersiapkan? Tentunya yang pertama kesiapan mental ya. Ya. Siap mental, terutama ilmu. Nah, ilmu baik ilmu dunia atau ilmu akhirat harus dipersiapkan, terutama untuk kaum laki-laki. Karena semua yang terjadi di dalam rumah tangga itu adalah kewajiban kita seorang suami. Apabila istri tidak mampu beribadah, itu kewajiban suami untuk mendidiknya. Apalagi nanti kalau sudah punya anak, punya keturunan, terlebih-lebih kewajiban kita bertambah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mental, ilmu, terus penguasaan diri terhadap keluarga, menciptakan keluarga yang harmonis itu bagaimana, apalagi di dalam kehidupan berumah tangga semua masalah pasti ada. Misalkan masalah yang terkecil sampai masalah yang terbesar, pasti masalah itu ada. Bagaimana kita menyikapinya? Tentunya kedewasaan kita yang harus kita siapkan. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman juga nih Pak. Tips dan trik sukses karir dan berumah tangga katanya. Aduh, Masa Allah ya ini pertanyaannya ya. Bagaimana supaya kita sukses antara karir Dan berumah tangga. Karena banyak orang yang memang mereka berpikir nanti setelah menikah takutnya karirnya jadi melonjak ke bawah gitu. Iya. Soalnya banyak tanggungan gitu. Iya. Justru ketika seseorang menikah, Allah akan mengangkat satu, harkat derajatnya, kedua akan memberikan hartanya. Mungkin kita beranggapan bahwa ketika menikah bakal banyak pengeluaran. Justru lewat pengeluaran itu Allah telah memberikan banyak rezeki yang telah kita dapat. Itu yang saya rasakan ya. Yang saya rasakan alhamdulillah, setelah minimal badan kita itu menjadi gemuk lah.
Selalu ada rezekinya Iya, ketika udah menikah. selalu ada rezekinya. Jadi jangan takut menikah karena lewat pertikahan Allah telah memberikan kunci rezeki untuk kita semua. Jadi jarang sekali orang yang telah menikah menjadi sengsara. Justru ketika dia telah menikah, Allah memberikan rezeki lebih terhadap umatnya. Bagaimana trik dan tipsnya agar kita mampu mengkolaborasikan gitu kan antara karir dan menikah. Yang pertama yang harus kita kuasai adalah kejujuran. Sifat dan kejujuran kita saling terbuka lah. Iya, Saling terbuka antara suami dan istri, apalagi apabila kita ditakdirkan menjadi pegawai dua-duanya. Suaminya bekerja ke kantor, istrinya bekerja ke kantor. Justru kejujuran yang harus kita tanamkan, saling percaya lah, saling percaya. Insya Allah lewat kepercayaan itu akan menjadi perekat dalam rumah tangga. Nah itu teman-teman pembahasan dari Pak Ustadz Uci mengenai karir dan menikah. Yang terakhir nih Pak, pesan bagi anak muda yang sampai sekarang masih dilanda bingung gitu kan. Bagaimana nih Pak? Untuk rekan-rekan semua, kru yang ada di sini, janganlah takut menikah. Yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lewat pertikahan rezeki akan semakin dekat dengan kita. Tetapi banyak sekali anak-anak muda yang dilanda bingung, galau, sieun gitu kan. Apabila saya menikah, saya takut anak seperti apa, istri seperti apa. Bahkan banyak juga yang putus di tengah jalan gitu kan, adanya perceraian, apalagi Pangandaran menurut data ya, tingkat perceraiannya itu nomor 1 katanya ya. Nomor 1 itu tingkat perceraiannya. Nauzubillahi min dalik ya. Nauzubillahi min dalik. Mudah-mudahan itu hoak ya, iya, mudah-mudahan hoak. Kenapa? Karena mungkin tipisnya keimanan mereka di dalam diri mereka. Makanya siapkan mental, terlebih ilmu dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berhasil mampu meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala lewat pertikahan. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah menjelaskan mengenai karir dan menikah. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan Mela Podcast pada episode hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton gitu. Terima kasih juga Pak Ustadz Uci sudah menghadiri undangan kami untuk duduk berbincang di Mela Podcast. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Amin, ya Allah, dan ya dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.